Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai, pada hari ini, Rabu 20 September 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, akhirnya terjawablah sudah berita pencekikan atau penamparan dari seorang capres yang juga adalah seorang menteri, Bapak Prabowo Subianto, terhadap Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan yang beritanya heboh beberapa hari belakangan ini. Ternyata berita ini adalah berita bohong alias hoax. Terjawablah juga dugaan saya bahwa jika berita ini tidak benar, pada akhirnya pemilik akun Siword TV, yakni Mas Alifur Rahman, harus berurusan dengan pihak penegak hukum. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak patut untuk dicontohi. Penyebaran berita hoax itu memang sangat tidak disukai dan sangat tidak dianjurkan di negara demokrasi dan apalagi menjelang pemilu seperti ini. Diketahui bahwa Mas Alifur Rahman ini sudah dilaporkan ke pihak penegak hukum oleh relawan Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi, sangat disayangkan, channel YouTube sebesar Siword TV kok bisa melakukan hal ini? Kok bisa menyebarkan berita bohong atau berita yang tidak benar? Dan tidak main-main. Target yang mereka tujukan adalah seorang Menteri Pertahanan di bangsa ini. Sosok yang semestinya harus kita seganin, sosok yang semestinya harus kita kawal, tetapi kenapa bisa seperti ini? Sekali lagi, saya tegaskan bahwa hal serupa sangat tidak layak untuk diteladani. Tentu, ini sangat merugikan, baik itu untuk Siword TV maupun untuk orang-orang yang berkepentingan dengan Siword TV ini. Dan apalagi diketahui bahwa beliau ini adalah pendukung salah satu calon presiden juga. Saudara, untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita coba mendengar sedikit cuplikan video yang menjadi pembuktian bahwa Mas Alifur Rahman ini sudah dilaporkan ke kantor polisi. Mari kita simak bersama-sama. Alifur Rahman, penyebar informasi pertama kali. Cerita tentang Prabowo Subianto yang menampar dan mencekik Wamentan akhirnya dipolisikan. Untuk tindak tegas memanggil pihak-pihak terkait dengan penyebaran berita hoax kepada siapa bang itu dia namanya? Ya. Nama yang dilaporkan bakal udah terlama. ya, baru. Ada di dalam, nanti saya sebenarnya.
Saya sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu akan melaporkan beberapa penyebar berita hoak yang menyerang daripada instrumen negara, yaitu Menteri Pertahanan Negara, di mana kami sebagai relawan pendukung pemerintah juga sangat menyayangkan begitu masif dan struktur penyerangan berita hoak yang ditujukan ke Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, dan hal itu sangat mengganggu jalannya rodanya pemerintahan. Dan kita hari ini datang ke Bareskrim Mabes Polri berkoordinasi, dan kita minta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk tindak tegas memanggil pihak-pihak terkait dengan penyebaran berita hoak kepada Bapak Menhan, karena ini sudah sangat keterlaluan. Dan hari ini juga ada klarifikasi dari Mentan bahwa itu tidak ada kejadian penamparan maupun cekik yang disampaikan oleh beberapa teman-teman yang menyerang Pak Menteri Pertahanan sendiri. Mentan atau wamennya, Bang? Wamentan. Wamentan. Iya, ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertanian juga bahwa tidak ada kejadian tersebut. Dan kita bawa ini ada di itu tayang di Detik lagi. Nih. Tunjukin. Pak Menhan kan adalah instrumen daripada negara juga, Kementerian Pertahanan. Yang kita jaga ini kan yang diserangkan Kementerian Pertahanannya. Jangan sampai Kementerian Pertahanan diserang, terus terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, apalagi kita mau menjalang namanya pesta demokrasi. Maka kami sebagai relawan tidak inginkan hal-hal tersebut terjadi, ya kita melaporkanlah sebagai ya kader dan anak bangsa terbaik, ya kita meminta Bareskrim supaya berita-berita hoak yang menyerang pemerintah maupun instrumen pemerintah harus ditindak tegas. Bang, bisa dijelaskan, Bang, hoaknya yang seperti apa, Bang? Ya? Yang dianggap hoak yang mana? Hoak terkait dengan berita adanya penamparan, adapun apa yang diberitakan cekik, itu semua hoak semua tuh, nggak ada benar tuh. Maka kita minta pada Bareskrim, kita mau menjalang pesta demokrasi lah. Kita minta orang-orang yang seperti gini ya perlu ditindak lah, tindak tegas. Gitu. Ya. Iya, atas nama relawan Indonesia Bersatu, atas nama kita lah, atas nama rakyat Indonesia. Ya saya rasa saya nggak perlu komunikasi lah sama Menhan, yang pasti kita berbuat untuk bangsa dan negara lah, ya. Kalau bukti yang dibawa apa aja, Bang, untuk didukung? Ini bukti, ini ada beberapa pernyataan dia nih yang sudah disampaikan juga di Swatch TV kan. Ini. Iya kan ada ini pernyataan dia, ada juga di video kan. Ini. Ada beberapa video juga yang disampaikan oleh beberapa pengamat juga bahwa pernyataan itu kan tidak benar. Itu aja ya. Ya undang-undang ITE lah pasti. Oke guys, jelas ya. Terjawab sudah teka-teki di mana selama ini kita mencari kebenarannya. Bahkan saya sendiri pun menunggu bahwa ada klarifikasi yang disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Pertanian ini. Tapi ternyata saya sudah mendapatkan berita ini ketika pemilik kanal YouTube Seaworld TV, yakni Mas Alifur Rahman, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Ngapain sih kita harus menyebarkan berita bohong? Kalau benar ya katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Itu aja kok repot. Tidak ada gunanya kita membohongi publik. Tidak ada gunanya kita menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Yang sangat saya sayangkan, kok kanal YouTube sebesar Seaworld TV bisa melakukan hal ini. Bahkan banyak kanal YouTube yang terjerumus juga, yang ikut menyuarakan tentang berita penamparan atau pencekikan dari seorang menteri, dari seorang calon presiden, dari seorang Bapak Prabowo Subianto kepada Wakil Menteri Pertanian ini. Dan mereka beramai-ramai untuk take down semuanya. Sekali lagi, semoga ini menjadi pembelajaran penting
buat kita semua bahwa tidak baik kita menyebarkan berita bohong itu. Tidak ada untungnya kita menyebarkan berita hoax. Apalagi kita-kita yang bergerak di media sosial. Sampaikanlah apa adanya. Kalau A, katakan A. Kalau B, katakan B. Benar, katakan benar. Dan salah, katakan salah. Karena sesuatu yang busuk, ketika kita sembunyi, sehebat apapun, pasti akan terkuak. Itu jeleknya. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang benar, sampai kapanpun, kita tidak pernah ragu. Karena itu adalah sebuah kebenaran. Semoga saja hal ini menjadi pembelajaran untuk siapa saja dan dengan siapa saja. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak baik kita menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Apalagi kita yang adalah sebagai public figure, kita yang punya media sosial yang besar, sangat berbahaya. Coba kita bayangkan, jika viewers kita dengan mencapai sudah 300 sampai 500 ribu yang nonton, tidak berdosakah kamu harus menipui banyak orang itu? Harus membodohi banyak orang itu? Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja berita ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, dan clearlah sudah bahwa kasus atau berita yang selama ini beredar tentang pencekikan atau penamparan dari seorang calon presiden yang juga adalah seorang menteri, yakni Bapak Prabowo Subianto, kepada Wakil Menteri Pertanian itu adalah sebuah berita bohong atau berita hoax. Bahkan seorang Presiden Joko Widodo pun ikut bersuara, ikut angkat bicara bahwa tidak ada. Jadi clear ya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada hadapan pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dalam menjalankan rutinitas harian kita.